Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini, Minggu 19 April 2020, kembali kita akan mengadakan ibadah. Walaupun kita tidak bisa berhimpun di rumah gereja, dan kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing, karena kita menghormati dan mematuhi ketetapan yang telah diatur oleh pemerintah kita dalam rangka memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Kita akan mengadakan ibadah di rumah masing-masing, namun tidak berarti mengurangi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Erpiriani STH. Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita dengan mendengar firman Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya orang benar itu goyah, percaya pada sabda ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Bersamamu Bapa. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Marilah kita sama-sama berdoa. Allah yang penuh rahmat dan maha pengasih, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah dengan keadaan sehat. Kami berterima kasih dan mengucap syukur karena telah melayakkan kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu, meski kami penuh dosa. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat terhadap sesama kami, bahkan terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru, hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan 2, Bila Kerenung Dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Almanak Nats GKE, diambil dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 16
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga ke-11 dengan judul Bahagia Orang Saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tenanglah kini hati
jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almaknas GKE, yaitu dari surat Petrus yang pertama, pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 dengan perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu kehidupan yang penuh berpengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu roh sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat dan memperhatikan semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa kita belakangan ini, baik gejala-gejala alam maupun peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Tidak terkecuali negeri kita yang tercinta, yang banyak memakan korban jiwa dan berdampak pada perekonomian dunia. Semuanya membuat orang merasa ketakutan. Memang sangat tragis dengan apa yang sedang terjadi di zaman yang disebut serba canggih ini. Dahulu orang berpikir dengan kemajuan teknologi maka kehidupan manusia diharapkan akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia dan belum ada obat yang langsung menyembuhkan, sehingga harus melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan. Mau tidak mau semua ini membuat kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana masa depan umat manusia di dunia ini apabila kejadian ini terus berlangsung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Petrus yang pertama dituliskan untuk menguatkan orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia kecil yang berbudaya Yunani. Demikian juga komunitas yang berada di bagian timur sekarang yang disebut dengan Iran. Mereka sedang mengalami kesusahan dan berbagai pencobaan. Kadang-kadang mereka dianggap seperti hewan yang dikejar-kejar untuk dibunuh.
Nampaknya pencobaan yang dialami oleh jemaat pada waktu itu membuat mereka merasakan penderitaan yang dalam. Karena keadaan yang di luar kendali mereka atau bukan karena tindakan mereka. Maka Rasul Petrus memberikan kata-kata pengharapan di tengah keadaan tersulit sekalipun. Perkataan pengharapan ini kemudian membuat orang percaya bangkit lagi dan menjadi manusia baru yang di tengah penderitaan justru bersuka cita dalam pengharapan. Rasul Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan mereka itu tidak akan membuat mereka kalah. Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut inilah yang menjadi sumber pengharapan setiap orang percaya akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal yang jauh melebihi apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus memuji iman jemaat kepada Kristus, sebab iman mereka tidak didasarkan pada penglihatan, yaitu ayat yang ke-8. Mereka tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus meskipun di tengah pencobaan dan penderitaan yang dialami. Rasul Petrus mengatakan pada ayat yang ke-9, sikap seperti ini hanya bisa dinyatakan oleh orang-orang yang telah mencapai tujuan imannya. Pemahaman ini penting untuk disadari sebagai pijakan iman orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan di dunia ini adalah bukti nyata. Ada banyak hal yang dihadapi, berbagai pergumulan penderitaan dan juga sukacita. Namun yang perlu digarisbawahi, setiap keselamatan adalah anugerah kasih Allah yang harus direspon orang percaya dalam kehidupannya. Bagian ini menjadi penting dalam rangka meneguhkan dan menguatkan iman percaya jemaat yang tergoncang akibat pergumulan, baik mengenai pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam peribadatan, dalam perekonomian, dalam keluarga, dan seterusnya. Firman Tuhan memberikan peringatan bahwa jangan sampai karena penderitaan jemaat itu meninggalkan Kristus. Dengan demikian penderitaan yang dialami jemaat itu justru dipandang dari sudut iman, yakni untuk memurnikan cara hidup orang-orang beriman. Upaya pemurnian tengah berlangsung. Bukan hanya emas yang dimurnikan, semua unsur yang tidak murni dibakar habis dan keluar dari emas murni itu. Demikian juga pencobaan dan pergulatan kita. Nampak sebagai api yang hendak menghanguskan kita, tetapi ternyata semua itu justru membuat kita teguh percaya kepada Kristus. Maka sebagai orang percaya, kita harus mendukung pemerintah memutuskan mata rantai COVID-19, seperti anjuran pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah. Melalui peristiwa pandemi COVID-19 ini, kita boleh merenung ulang bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan Allah, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, bagaimana hubungan kita dengan keluarga, bahkan di dalam pekerjaan kita. Maka sebagai orang percaya dituntut untuk peka akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini perlu diingat, sekalipun Tuhan seolah-olah membiarkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti Tuhan lepas tangan atau membiarkan kita bergumul sendiri. Tetapi tangan kasih Tuhan itu tetap tidak kurang panjang merangkul setiap orang yang mengandalkannya. Sebab di dalam iman terkandung kekuatan Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang kelima yang berbunyi, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Berarti beriman kepadanya akan menghasilkan kekuatan yang hanya diperoleh apabila iman itu bertumbuh dan berbuah. Jika orang percaya mampu mengerjakannya, maka kekuatan dan tahan uji akan diperoleh, sehingga dunia tidak mampu menggoyahkan identitasmu sebagai anak Allah.
Pengharapan akan membawa kita pada sebuah jalan hidup yang benar. Iman merupakan perisai kita dari berbagai cobaan yang ada. Kasih akan menguatkan dan menyembuhkan kita dari segala luka yang ditimbulkan oleh dunia. Maka tetaplah setia dan percaya penuh di tengah kondisi hidup yang tidak mudah. Tetaplah berdoa, setia dan mengucap syukur kepada setiap firman-Nya. Maka keselamatan akan dianugerahkan bagi kita semua. Firman Tuhan mengatakan bagi kita dengan sangat jelas di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Iman yang teguh berdaya tahan dan kasih yang menawan hati agar kita beroleh keselamatan yang telah dijanjikannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ucapan syukur, hormat, sembah, serta kemuliaan bagi nama-Mu yang telah menganugerahkan hidup, kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu. Kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengar menerangi hati dan langkah jalan hidup kami untuk berpengharapan yang teguh, beriman yang kokoh, dan kasih yang tulus. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga apapun yang terjadi dalam tugas tanggung jawab pelayanan boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat-Mu yang saat ini bergumul dalam keadaan sakit dan berduka, mohon Tuhan melawat dan menjamah setiap tubuh yang sakit, serta memberkati proses pengobatan. Beri mereka kesabaran dalam menghadapi proses penyembuhan. Beri mereka kesembuhan sehingga mereka memperoleh kesehatan mereka kembali untuk memuliakan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini, boleh Tuhan tambahkan berkat melalui usia mereka, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami mohon penyertaan-Mu di hari-hari yang akan datang. Sungguh penuh dengan pengharapan, dengan kegembiraan, keberhasilan, dan segala kesehatan, dan boleh memperoleh kepenuhan pengharapan dari apa yang selama ini didambakan. Bagi bangsa dan negara kami, untuk pemerintah di negeri tercinta ini, kami mohon Tuhan memberkati Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan seluruh jajarannya, supaya semakin maju dalam menunjukkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Khususnya kedamaian di negeri ini tetap terjaga dan tenang ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para medis dan semua orang yang bertugas di garda depan. Teguhkan, hiburkan, dan kuatkan mereka dalam menjalani tugas dan pengabdian mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan Tuhan, supaya pandemik yang melanda negeri ini dan dunia cepat berlalu. Karena kami sangat rindu untuk bersekutu, menyembah, dan memuliakan nama-Mu di rumah Tuhan ini. Dan kami rindu untuk melawat, mengunjungi saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita di dalam pergumulan, untuk membawa penghiburan dan penguatan. Biarlah setiap doa kami dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita kepada persembahan. Dengarlah pengantar persembahan yang terdapat di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahanmu perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Marilah kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Maka sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami menyerahkan persembahan ini kepadamu Tuhan. Kuduskan dan terimalah persembahan ini, supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dan menjadi alat untuk memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan, amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Pujian, Sungguh ku Bapa, sungguh ku bangga Bapa. Marilah kita berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya.